Pada video kali ini saya akan menganalisis bisnis keluarga saya yang terletak di Sulawesi Selatan, Makassar, yaitu sebuah hotel bernama Grand Puri Makassar yang berdiri sejak tahun 2017. Hotel ini awalnya merupakan rumah lama keluarga yang kemudian dibangun ulang untuk menjadi hotel sebagai bentuk investasi jangka panjang. Tujuan utama orang tua saya bukan hanya untuk membangun usaha, tetapi membangun bisnis yang memiliki fondasi yang kuat dan bisa bertahan lintas generasi. Visi bisnis kami sendiri adalah menjadi hotel keluarga yang terpercaya, nyaman, dan berkelanjutan di Makassar. Kami selalu menjunjung tinggi integritas dan juga tanggung jawab serta komitmen jangka panjang dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Budaya yang diterapkan adalah kerja keras, saling percaya antar anggota keluarga, serta menjaga nama baik keluarga melalui kualitas layanan. Model usaha kami bergerak di bidang hospitality, yaitu dengan hotel sebagai bisnis utama dan kafe di bawah hotel sebagai usaha pendukung. Dalam bisnis ini, papa saya berperan sebagai owner sekaligus pengambil keputusan utama. Beliau fokus pada arah strategis, investasi, dan juga pengawasan umum. Sedangkan kakak laki-laki saya membantu dalam hal operasional, terutama mengelola hotel dan juga kafe yang berada di bawah hotel. Ia lebih terlibat dalam manajemen harian dan juga pelayanan sehari-hari. Dinamika ini menunjukkan pembagian peran yang cukup jelas, di mana generasi pertama sebagai pemilik dan pengendali utama, dan generasi kedua yang sudah mulai dilibatkan dalam hal operasional. Tantangannya adalah proses yang terus berjalan. Dalam bisnis keluarga, sering terjadi perbedaan pola pikir antara generasi pertama yang lebih konservatif dan generasi kedua yang lebih terbuka pada inovasi. Namun, peluangnya besar karena sudah ada keterlibatan langsung antara generasi penerus dan yang lama. Ini akan memudahkan transfer nilai, pengalaman, dan juga jaringan bisnis. Strategi bisnis hotel kami sangat dipengaruhi oleh karakter keluarga. Pertama, karakter berhati-hati dan berpikir jangka panjang. Hal ini membuat bisnis tidak berkembang terlalu agresif dan tetap stabil. Ini sesuai dengan salah satu teori dalam bisnis keluarga di mana pemilik lebih fokus pada keberlanjutan dibandingkan keuntungan yang cepat. Kedua adalah nilai kekeluargaan dalam pelayanan. Dalam industri hospitality, pengalaman tamu sangat menentukan. Hotel ini berusaha untuk menciptakan suasana yang hangat dan juga personal. Tamu tidak hanya dianggap sebagai pelanggan, tetapi juga sebagai tamu yang selalu dihormati. Ketiga adalah diversifikasi melalui kafe yang berada di bawah hotel atau juga namanya adalah base cafe. Kehadiran kafe memberikan tambahan arus pendapatan dan juga memperluas segmen pasar, terutama anak muda dan juga komunitas lokal yang berada di sekitar situ. Keempat adalah pengelolaan keuangan yang disiplin. Tidak ada ekspansi berlebihan, tidak ada pengambilan risiko tinggi tanpa perhitungan. Ini akan menunjukkan orientasi pada stabilitas jangka panjang. Kelima adalah positioning yang jelas. Hotel tidak mencoba untuk bersaing dengan hotel bintang 5 secara langsung. Strateginya adalah menawarkan kenyamanan, lokasi strategis, dan harga yang wajar. Semua strategi ini menunjukkan bahwa nilai keluarga benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan operasional yang nyata. Melihat perjalanan hotel yang telah dibangun oleh orang tua saya sejak tahun 2017, saya menyadari bahwa bisnis keluarga bukan hanya tentang struktur organisasi atau strategi keuangan. Bisnis keluarga adalah tentang hubungan, kepercayaan, dan juga nilai yang diwariskan turun-temurun. Salah satu refleksi terbesar dari bisnis ini adalah pentingnya fondasi. Fondasi bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang fondasi mental dan nilai. Orang tua saya membangun hotel ini dengan prinsip stabilitas, bukan ambisi yang terburu-buru. Dalam banyak kasus bisnis keluarga, kegagalan sering terjadi bukan karena kurangnya peluang, tetapi karena konflik internal atau kurangnya perencanaan suksesi. Oleh karena itu, refleksi utama yang saya lihat adalah pentingnya komunikasi terbuka antar generasi. Saya juga melihat bahwa keterlibatan generasi kedua tidak boleh hanya sebatas membantu operasional. Generasi kedua juga harus diberi ruang untuk berinovasi dan membawa perspektif baru kepada perusahaan.
Refleksi lainnya adalah pentingnya profesionalisasi. Seiring pertumbuhan bisnis, pendekatan yang terlalu informal bisa menjadi sebuah kelemahan. Dokumentasi, sistem, SOP, dan struktur formal akan menjadi kebutuhan di masa depan. Selain itu, industri hospitality sangat dinamis. Perubahan tren pelanggan, digitalisasi, dan persaingan yang ketat menuntut adaptasi yang cepat. Jika bisnis hanya mengandalkan cara lama tanpa memiliki inovasi yang baru, maka risiko bisnis lain berkembang lebih cepat dari kita akan muncul. Namun, kekuatan terbesar dari Hotel Grand Puri adalah nilai keluarga yang kuat, integritas, tanggung jawab, dan komitmen jangka panjang yang menjadi keunggulan kompetitif yang tidak mudah untuk ditiru oleh kompetitor. Refleksi terakhir saya adalah bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang, tetapi hanya jika keseimbangan antara nilai keluarga dan juga nilai profesionalisme terus dijaga. Berdasarkan refleksi tersebut, saya memiliki beberapa rekomendasi strategis untuk keberlanjutan dari family bisnis saya. Yang pertama adalah menyusun planning bisnis jangka panjang secara matang. Proses transisi generasi harus dirancang secara sistematis. Perlu ada timeline yang jelas, pembagian tanggung jawab bertahap, serta evaluasi kinerja generasi penerus. Kedua adalah pembuatan struktur organisasi yang lebih profesional. Meskipun ini adalah bisnis keluarga, pembagian peran harus jelas dan terdokumentasi. Ini akan mengurangi ketergantungan pada satu individu saja. Yang ketiga adalah penguatan digital marketing. Industri hospitality saat ini sangat dipengaruhi oleh platform online, review pelanggan, dan media sosial. Strategi branding harus selalu diperkuat. Contohnya seperti banner yang ada di atas. Hotel kami membuat semacam fest, yaitu Ramadan Fest, di mana kami mempost di media sosial untuk memanggil tenan-tenan yang ada di Makassar. Yang keempat adalah pengembangan inovasi layanan, misalnya seperti paket bundling hotel dan kafe, lalu kolaborasi dengan komunitas, contohnya seperti membuat turnamen game di kafe yang berada di bawah hotel, atau bahkan sekedar event ngumpul-ngumpul atau small business meeting yang bisa dilakukan di kantor. Yang kelima adalah peningkatan pelatihan karyawan. Pelayanan adalah salah satu kekuatan utama dalam sebuah bisnis, khususnya hotel. Maka investasi dalam pelatihan sumber daya manusia sangatlah penting. Yang ketujuh adalah membuat family constitution sederhana. Dokumen ini berisi nilai, visi, aturan dasar, dan mekanisme pengambilan keputusan agar bisnis tetap harmonis di masa depan. Rekomendasi terakhir adalah menjaga keseimbangan antara nilai keluarga dan profesionalisme. Nilai keluarga memanglah kekuatan, tetapi sistem profesional adalah fondasi keberlanjutan. Jika semua rekomendasi ini dijalankan, hotel tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan berkembang sebagai bisnis keluarga yang berkelanjutan. Sekian presentasi singkat dari bisnis keluarga saya. Saya Kevin, izin pamit. Terima kasih.